44 tahun pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah oleh Yayasan Harapan Kita resmi berakhir dan diambil alih pemerintah. Keputusan pengambil alihan pengelolaan TMII didasarkan beban kerugian hingga 50 miliar rupiah per tahun yang dialami pengelola dan tidak adanya kontribusi pada keuangan negara. Kita ulas lebih lengkap keputusan ini bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin serta pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economic Core, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Pak Ali Mohtar Ngabalin, selamat malam. Selamat malam, Sofi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Pak Peter, saya mau ke Pak Ngabalin dulu ya, perwakilan dari pemerintah ya. Pak Ngabalin, jadi mengapa baru tahun ini pengambil alihan Taman Mini jika memang selama ini selalu merugi dan tidak ada kontribusinya pada negara? Ya, yang pertama dulu ya, pertama harus kita sepakat bahwa Taman Mini Indonesia Indah itu adalah punya rakyat, ya, punya negara, dan karena itu maka kita harus sepakat bahwa negara harus ambil alih. Kalau Sofi menanyakan kenapa baru tahun ini, sebab dari langkah-langkah yang dilakukan oleh BPK terkait dengan semua informasi dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK tentu bertahap. Bagi pemerintahan dan Presiden Joko Widodo, ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan dan momentum tahun ini menjadi tahun yang tepat setelah menyampaikan kepada pengelola untuk bisa disampaikan juga bahwa pada waktu dan masa yang transisi untuk bisa seutuhnya diambil alih oleh pemerintah. Momentum tepat itu artinya apa, Pak Ngabalin? Momentum yang tepat itu ada 3 aspek. Aspek yang pertama tentu dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Kemudian yang kedua itu adalah melakukan koordinasi ulang dengan yayasan yang mengelola taman ini. Dan yang ketiga adalah kesiapan bagi pemerintah untuk mempersiapkan pengelolaan lebih lanjut terkait dengan pengelolaan Taman Mini Indonesia. Tapi sebenarnya proses ini kalau tadi Pak Ngabalin bilang ada semacam proses begitu ya untuk pengambil alihan ini tuh seberapa lama sih? Bukan waktu seberapa lama masalahnya. Tapi kan dalam 44 tahun itu kan pemerintah tidak bisa serta-merta kemudian mengambil itu tanpa 44 tahun. Itu kan mesti ada laporan, mesti ada administrasi. Bahwa kalau manajemen atau yayasan mengatakan bahwa pengelolaannya selama ini tidak menggunakan uang negara, itu menjadi persoalan. Iya kan? Karena ini punya negara loh. Artinya apa? Artinya tidak bisa serta-merta kemudian langsung diambil alih begitu tanpa ada melihat bagaimana administrasi dokumen yang ada dan lain-lain. Itulah sebabnya maka langkah-langkah ini kan harus juga ditelaah dengan baik, tidak serta-merta kemudian gerasak-gerusuk seperti itu, tetapi membangun komunikasi yang baik, kemudian menyampaikan hasil apa-apa yang disampaikan oleh BPK terhadap pemerintah, pertanggungjawaban pemerintah atas aset-aset negara, kan itu logikanya. Ya. Pak Ngabalin, tapi begini, tadi di berita pengantar kita sudah mendengarkan dari Direktur Taman Mini, begitu pengelolanya, menyatakan sebenarnya kalau dari laporan yang mereka terima, BPK tidak menyebutkan di situ ada yang salah begitu, ada kerugian di situ. Apa yang bisa Anda sampaikan? Bukan kepada Taman Mininya, bukan kepada yayasannya, bukan kepada manajemennya, tapi kepada pemerintah. Yang bertanggung jawab itu kan pemerintah. Dalam hal ini adalah Sekretariat Negara. Yang ditanya itu bukan yayasan. Itu sebabnya pertanggungjawaban negara terhadap apa yang kita bicarakan pada malam hari ini tentu adalah sebagai konsekuensi negara, konsekuensi pemerintah mempertanggungjawabkan ini dari hasil temuan atau hasil yang harus dipertanggungjawabkan dari kepada apa yang disampaikan oleh BPK kepada pemerintah gitu. Pak Peter, Anda tadi juga kita dengar sudah memberikan tanggapan. Secara umum Anda setuju ya dengan pengambil alihan ini, Pak Peter? Sangat setuju, Mbak. Ya. Karena menurut saya ini justru adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah, bahkan sudah seharusnya lebih
sejak dari dulu, ya. Ya. Karena kita tahu bahwasanya itu adalah aset negara dan kewajiban negara adalah untuk mengelola aset. Itu amanah, ya. Amanah yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia kepada pemerintah. Dan kalau kemudian baru sekarang, ya, walaupun harus diakui itu, walau menurut saya itu adalah sebuah keterlambatan, tetapi kita harus mengapresiasi langkah tegas pemerintah untuk melakukan apa yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Oke. Tadi catatannya kalau Pak Peter menyatakan sebenarnya ini agak terlambat, tapi ya sudah. Yang penting ada pengambil alihan begitu. Tapi kalau melihat ini kan nantinya pasti akan ada proses transisi kan dalam pengambil alihan ini. Apa yang Pak Peter lihat harus diwaspadai atau mungkin harus pemerintah diwanti-wanti kepada pemerintah begitu? Tadi saya sependapat dengan Pak Ali Mohtar, ya, Pak Ngabalin, ya, bahwasanya ini nggak bisa gerusa-gerusu. Ya. Tentunya prosedur ya harus kita taati. Ya. Bagaimanapun apa yang sudah selama ini ya itu kan didasarkan kepada satu administrasi. Ya. Bagaimana selama ini kan istilahnya begini aja. Yayasan Harapan Kita mengelola Taman Mini itu kan tidak sembarangan, tidak asalan. Itu didasarkan kepada suatu administrasi. Dan oleh karena itu, pengambil alihannya pun, walaupun itu adalah hak dari pemerintah, saya kira harus melalui prosedur administrasi yang seharusnya. Jangan sampai pengambil alihan itu dilakukan tidak secara benar, ya, karena bisa memunculkan dampak-dampak hukum nantinya. Dan yang paling pokok menurut saya adalah, karena ini yang saya harapkan adalah sebuah langkah awal. Ya. Bagaimana pemerintah secara tegas mengambil alih, mengelola secara benar semua aset-aset negara yang sampai saat ini masih dikuasai oleh pihak-pihak lain. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah langkah awal, tentunya ini harus dilakukan secara benar sehingga bisa menjadi rujukan bagaimana nanti kita melakukan pengambil alihan aset-aset negara yang lain yang seharusnya memang dilakukan oleh pemerintah. Oke, ini jadi catatan penting. Tapi Pak Peter begini, saya kan awam ya, masyarakat penonton juga pasti banyak yang awam. Kalau saya main ke Taman Mini dalam kondisi biasa, bukan pandemi, biasanya memang ramai begitu. Banyak orang yang kalau misalkan dari luar Jakarta pergi ke Jakarta, salah satu lokasi wisata yang pengen dituju adalah Taman Mini begitu. Nah, kalau kemudian ada di situ data bahwa sampai dengan saat ini Yayasan Harapan Kita yang selama ini mengelola harus tekor 40 sampai 50 miliar misalnya, kemudian tidak ada kontribusi kepada negara. Selama ini yang Pak Peter lihat salahnya ada di mana sih? Ya, kalau kita nggak punya datanya, Mbak, ya. Kita tidak bisa menyebutkan bahwasanya ada sesuatu yang salah di sana, ada penyalahgunaan atau sebagainya. Ya. Tetapi secara logika, apabila sebuah aset yang begitu besar potensinya, kemudian tidak menghasilkan sesuatu, ya ada dua kemungkinannya. Pertama, berarti pengelolaannya tidak dilakukan secara benar, ya. Bukan berarti penyalahgunaan, tetapi dia tidak memanfaatkan semua potensi yang ada. Tidak dioptimalkan, ya. Ya, tidak dilakukan, dikelola secara profesional, yang harusnya bisa menghasilkan keuntungan, menjadi tidak menghasilkan keuntungan. Ya, atau memang ada penyalahgunaan di situ. Ya. Nah, ini yang saya kira persoalan lain, bukan topik kita. Ya, topik kita kan adalah pengambil alihannya dulu. Nah, persoalan itu karena kalau seandainya ada penyalahgunaan di sana, berarti harus ada audit itu dilakukan. Ya, dan itu dilakukan terhadap pengelola saat ini, dan itu adalah persoalan hukum yang ada di pengelola saat ini. Yang penting adalah yang harus dibuktikan oleh pemerintah, pengambil alihan ini ya harus kemudian menunjukkan bahwasanya pemerintah nanti bisa melakukan pengelolaan yang lebih baik, sehingga aset-aset yang begitu potensial tersebut bisa menghasilkan tanda kutip keuntungan dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan. Itu dia sebenarnya yang ingin saya tanyakan kepada Pak Peter selanjutnya. Kalau kemudian selama ini dikelola di bawah Yayasan Harapan Kita, apakah Pak Peter merasa kalau dilihat dari prosesnya ini ya, situasinya nanti dapat langsung berubah di bawah pengelolaan pemerintah? Saya kira ya seharusnya begitu.
Ya simpelnya begini aja Mbak, kalau itu kemudian dikembalikan ke negara, negara tinggal lelang aja siapa yang mau mengelolanya secara profesional, dan itu bayar fee. Itu sudah menghasilkan sesuatu bagi pemerintah. Dan saya kira banyak pihak swasta yang akan mengelola itu. Bayangkan dengan total luas lahan di area strategis sebesar itu disewain aja udah menghasilkan sesuatu untuk negara. Oke.